persidangan itu seperti apa. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang kurang paham atau ada respon hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan sekarang atau di forum ini. Nanti yang membawakan adalah Ibu Monica Preti Aprilia dan di sini juga ada Ibu Rifga ya. Selamat datang Ibu Rifga. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja ada sambutan atau sepatah dua patah dari Ibu Rifga. Silakan Bu Rifga. Baik, terima kasih Pak Wiwit. Suara saya jelas. Mungkin teman-teman Jelas. ada noise-nya mengganggu banget ya, karena di ruangan ya ini. Masih aman ya? Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Bu Moni, Pak Wiwit, dan mungkin beberapa dosen yang juga join, dan teman-teman mahasiswa yang hari ini join di Zoom untuk sosialisasi panduan skripsi ya. Di sini terpantau masih sekitar 40-an anak yang join, tidak masalah. Semoga nanti teman-teman yang lainnya segera join ya. Untuk sosialisasi hari ini teman-teman, ini sifatnya sangat penting ya, karena ada beberapa hal yang cukup baru yang nanti akan disampaikan ya oleh Bu Monik terkait dengan alur seperti itu. Jadi mohon untuk teman-teman nih angkatan 2020 yang sedang semangat-semangatnya ya untuk segera menyelesaikan studinya kalian, terutama di semester ini ya, itu mohon nanti disimak, dan juga apa namanya, jangan sampai kemudian untuk persyaratan administrasi itu ada yang tertinggal seperti itu. Dan nanti boleh secara aktif tidak ada pertanyaan disampaikan ya nanti di kolom chat seperti itu. Semoga waktunya masih memungkinkan untuk mengakomodir pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dan nanti selain terkait alur dan juga administrasi persyaratan gitu, nanti ada penjelasan untuk jenis-jenis skripsi yang mungkin bisa jadi gambaran teman-teman untuk saat ini ya. Jadi silahkan nanti disimak dengan baik teman-teman ya. Nanti kalau ternyata ada teman kalian yang sebetulnya pengen join tapi belum bisa join, nanti bisa juga kalian secara aktif untuk menginformasikan ke teman-teman kalian ya. Semoga nanti pasca dari apa namanya sosialisasi ini, informasi-informasi masih bisa kita share juga via grup-grup WhatsApp dosen wali ya. Nanti juga teman-teman harus selalu aktif gitu untuk menyimak informasi yang disampaikan oleh dosen wali. Mungkin itu ya teman-teman. Dan sebagai penyemangat nih teman-teman, kalau kalian mau wisuda bulan Januari, itu artinya kalian harus sidang itu bulan November teman-teman. Artinya kalian November itu harus daftar sidang tanggal 1 sampai 10 November. Kemudian nanti kalian maksimal itu yudisium pendaftarannya di tanggal 1 sampai 5 Desember. Nah itu ya mepet itu, tapi tidak apa-apa. Semoga masih bisa kekejar buat teman-teman yang semangat ya. Itu ya patokannya, kalau mau wisuda di bulan Januari maka yudisiumnya di satu bulan sebelumnya, dan harus sudah sidang di 1 bulan sebelumnya lagi gitu. Jadi semoga di sini mungkin ada sebagian teman-teman dari MBKM atau mungkin yang sudah berjalan magangnya dan lain-lain itu sudah punya persiapan. Silahkan bisa gas aja untuk nanti setelah dapat penjelasan terkait alur dari Bu Monik, nanti teman-teman bisa langsung tancap gas gitu ya teman-teman. Mungkin cukup itu dari saya Pak Wiwit. Terima kasih teman-teman semuanya, semangat ya. Oke, terima kasih Bu Rifga atas sambutan dan motivasinya ya. Semoga memotivasi teman-teman semua yang ada di sini sehingga lulus tepat waktu dan lancar. Sekarang langsung aja ke Ibu Monica Preti Aprilia untuk mensosialisasikan bagaimana skema skripsi di Prodi Komunikasi. Silahkan Ibu Monica Preti. Baik, terima kasih Pak Wiwit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suara warahmatullahi saya? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara saya kecil sekali ya, Kak? Oh, cukup banget. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak sudah istilahnya menyempatkan waktu untuk bergabung, walaupun mungkin di sini sebagian besar lagi K3 ya. Lagi magang, Kak? Lagi kerja ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Izin sama pimpinannya dulu ya. Jadi paling nanti jam setengah 11 atau jam 11 sudah kelar. Pokoknya nggak lama lah. Tapi ini penting buat kalian, sehingga nanti kalau ada kebingungan atau pertanyaan terkait dengan skripsi itu bisa ditanyakan ke saya gitu, atau ke Pak Wibit atau Bu Rifga. Kami bertiga di sini akan memberikan informasi sebanyak-banyaknya apa yang ingin kakak ketahui terkait skripsi. Kemarin KRS ngambil K3 sama skripsi atau K3 aja, Kak? K3 aja, Bu. K3 aja. Jadi rencananya
mau diselesaikan semester ini terus semester depan skripsi gitu ya? Benar, Bu. Oke, berarti kakak targetnya semester ini habis selesai magang langsung bimbingan sama dosen K3 ya. Jadi nilainya bisa keluar semester ini, semester depan bisa fokus skripsi. Jangan sampai lebih dari 2 semester K3 itu. Kenapa? Nanti kalau kamu lebih dari 2 semester, harus ngulang K3 lagi di tempat yang lain. Jadi kan buang-buang waktu banget, buang-buang uang kan. Jadi fokus semester ini, misal mau fokus K3 nggak apa-apa, sambil nyari ide buat skripsi. Semester depan, masuk semester depan KRS skripsi, kamu langsung submit judul skripsi gitu ya. Baik, hari ini kita akan sedikit cerita-cerita gitu ya. Mungkin kakak bertanya-tanya, sebenarnya skripsi di prodi kita itu seperti apa? Alurnya bagaimana? Kok kayaknya ribet banget gitu ya. Terus skema-skemanya apa aja kan nggak cuman yang penelitian nih misalnya. Kalau karyanya yang seperti apa gitu kan. Nah nanti kita akan ulas semuanya. Silahkan menyimak. Ini juga direkam. Nanti kita akan insya Allah unggah ke YouTube. Jadi kalau ada yang nggak bisa ngikut karena lagi magang atau emang nggak bisa join ya, ada kegiatan yang lain yang apa ya, ada yang berhalangan, nanti bisa join, bisa cek di YouTube YouTube Prodi. Nanti kita akan unggah kalau sudah selesai acara pada pagi hari ini. Baik, oke, izin share screen ya kak ya. Ada pertanyaan? Aman bu? Oh sambil kerja ya udah nggak apa-apa. Oke oke. Saya izin share screen dulu. Sudah terlihat kak? Aman ya Pak Wiwit. Pak Wiwit seruangan nama saya. Oke, baik. Kita mulai dulu. Nah, tujuan kegiatan ini adalah untuk mengenalkan ke kakak-kakak angkatan 20 sebenarnya skripsi di prodi kita itu Rizal. seperti apa gitu ya. Kenal, Terus kenal nggak ya Rizal? Kak Rifki mohon di mute dulu. Terima kasih Pak Wiwit. Apa kira-kira skemanya apa aja? Apakah harus penelitian yang tebel-tebel gitu ya, tulisannya sampai 90 halaman, 100 halaman, ataukah bisa pakai karya gitu. Karyanya karya yang seperti apa, kurang lebih nanti kita akan jelaskan. Juga ada contoh-contohnya tapi ini masih screenshot ya. Jadi belum ada beberapa karya kayaknya di YouTube Prodi, kalau bisa nanti dicek. Baik. Nah, agenda kita tadi sudah dibuka oleh Pak Wiwit, juga ada sambutan dari Bu Rifka. Beliau menyampaikan bahwa mungkin ada perubahan sedikit, nggak sedikit sih, lumayan signifikan gitu untuk teman-teman 2020 yang ini juga kita baru ada tercetus ide untuk istilahnya bukan memudahkan, tetapi efektif waktu, efektif energi gitu. Karena sudah pernah mengerjakan itu dan bisa dikembangkan lagi. Nanti kita akan jelaskan juga ya di bagian skema skripsi. Kemudian nanti ada tentang alur pengajuan skripsi. Oh, ternyata sekarang jangan ke DAAK langsung, tetapi ke prodi dulu. Nah, nanti seperti apa kita juga akan jabarkan. Silahkan menyimak. Kemudian yang berikutnya adalah syarat. Syaratnya tuh kira-kira apa kalau mau skripsi? Misalnya, oh harus berapa SKS, oh nilainya berapa IPK-nya, oh mata kuliahnya yang harusnya minimal C apa aja. Nah itu nanti juga ada. Terus yang terakhir kita akan ada Q&A atau tanya jawab. Jadi kakak kalau ada pertanyaan boleh nanti setelah kita selesai ini ya penyampaian sosialisasi, baru kakak bisa mengajukan pertanyaan. Boleh lewat chat, boleh langsung. Mau ketemu siapa kak? Sorry ya, ini nyambi jadi CS. Jadi kalau ini saya berhadapan langsung sama pintu ya. Kalau ada mahasiswa masuk, cari siapa kak? Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi saya sampaikan tujuan sosialisasi ya supaya kakak ngerti. Kita ngapain sih perlu ada kegiatan sosialisasi, karena juga pasti kakak-kakak kebingungan. Ini kalau skripsi gimana? Ini
kita udah nggak ada teori skripsi itu apakah di kelas, skripsi itu gimana, apakah harus bertemu dengan dosen setiap hari atau setiap minggu atau bagaimana gitu. Nah, alasan yang sebenarnya sangat utama ya mengapa kita mengadakan kegiatan ini adalah sebagai reminder untuk kakak-kakak bahwa Anda dengan tanda petik diwajibkan ya, dengan tanda petik diingatkan untuk lulus 4 tahun persis. Karena 4 tahun itu adalah masa yang disebut sebagai lulus tepat waktu kalau menurut Dikti. Gitu. 4 tahun itu sama dengan 8 semester, Kak. Jadi kalau Kakak misalnya semester lalu itu semester 6 itu sudah selesai teorinya. Enggak ya, Mbak. Masa enggak? Enggak. Kak Dava, mohon di-mute. Oke. Semester 6 itu udah selesai teori ya, ada mata kuliah macam-macam pilihan, wajib gitu. Nah, semester 7 itu kakak bisa ngambil K3 juga, mungkin kalau ada yang emang pengen banget segera lulus 3,5 tahun atau 7 semester bisa sekalian sama skripsi, bisa. Tapi maksimal adalah sampai semester depan itu Anda itu lulus. Gitu ya. Ini yang disebut dengan lulus tepat waktu ya. Begitu. Jadi akan selalu saya ingatkan, dulu saya ngajar kalian semester 5-6 juga selalu bilang gitu. Ayo Kak dibikin dulu dicari dulu ide skripsinya supaya tidak buang-buang waktu gitu. Supaya Kakak itu bisa lulus 3,5 sampai 4 tahun, 7 hingga 8 semester. Nah, kenapa? Apa keuntungannya untuk kita kalau kita itu bisa lulus tepat waktu? Yang pertama itu buat kakak sendiri. Anda itu kalau ini ya timingnya bagus gitu ya, disiplin timeline-nya bagus, pasti itu akan menguntungkan untuk Anda sendiri, baik secara pekerjaan, karir, masa depan, DLL gitu. Misalnya sekarang magang, saya yakin pasti tempat magang yang sekarang Anda istilahnya yang Anda sekarang bantu ini, setelah Anda selesai mungkin masih kira-kira lulusnya kapan, bisa nggak kerja di sini, atau wah Anda belum lulus ya, tapi bisa nggak habis ini masih lanjut kerja di sini. Tawaran itu sering terjadi gitu. Nah, kalau misalnya ditanyain lulus kapan, ya kan, berarti kan harus segera cepet-cepet lulus nih supaya bisa fokus kerja. Atau misalnya habis magang 2 bulan 3 bulan langsung ditawarin kerja, waduh kuliah juga belum kelar. Nah ini gimana supaya bisa segera istilahnya fokus bekerja, atau misalnya oh ya udah kita part time dulu atau bagaimana, saya pengen lulus dulu nih biar bisa fokus kerjaan saya gitu. Dan alasan-alasan yang lain itu terkait dengan diri Anda sendiri ya, timeline atau manajemen waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua itu terkait biaya. Kakak mesti efisien, efektif biaya. Kalau mundur semester 9, 10, 11, 12 kan bayar terus ya. Ya kalau anak sultan ya nggak apa-apa ya, tapi kalau kan lumayan tuh kakak bisa save duit untuk yang lain gitu. Yang berikutnya bisa jadi alasan orang tua gitu kan, kasihan orang tua bayarin terus, ya itu beda, tiap mahasiswa punya motivasi yang berbeda-beda. Pokoknya kalau kita mengingatkan bahwa Anda itu masih muda, usia 21, 22, sangat prospektif untuk punya karir yang cemerlang di masa mendatang. Jadi jangan buang-buang waktu itu. Nah, kalau untuk prodi apa kaitannya? Jelas ini kaitannya dengan akreditasi. Kita diminta untuk Dikti ya, nggak cuma Amikom, seluruh universitas di Indonesia itu dilihat. Kalau mau akreditasinya bagus, itu yang lulus tepat waktu atau 4 tahun itu berapa banyak? Kalau di bawah 50% gitu ya, itu jelas tidak bisa akreditasinya bagus. Nah, kita untuk mempertahankan itu ya, ilmu komunikasi sekarang di B, dan ini akan on the way akreditasi lagi kalau nggak salah di tahun depan, dan kita mau pertahankan itu. Jadi di ijazah Anda juga hasilnya juga bagus gitu. Terutama yang mau daftar ASN, itu kan biasanya syarat lulusan dari universitas atau institut atau kampus mana yang akreditasi minimal apa gitu. Jadi itu salah satu cara prodi untuk menjaga kualitas gitu ya Kak. Kita harus mengingatkan terus, harus pantau terus Anda skripsinya udah sampai mana.
Begitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang berikutnya ini yang paling menarik juga ya, karena mungkin yang males nulis panjang-panjang gitu kan. Yang malas nulis panjang-panjang gitu. Aduh Bu, saya lebih suka bikin film dokumenter. Saya suka bikin film fiksi. Oke, kita kita akomodir itu. Nah, ini kita sampaikan dulu skemanya. Itu ada dua jenis Kak kalau di prodi kita ya. Ini mungkin agak beda sama kampus-kampus lain, tapi kampus-kampus lain juga beberapa sudah mulai apa ya berinovasi karena ngerti anak sekarang siapa sih yang nggak pengen jadi konten kreator gitu kan, nggak semuanya pengen jadi dosen atau scholar gitu ya yang risetnya bagus atau nulisnya luar biasa brilian. Nah yang pertama tuh namanya skripsi reguler Kakak. Yang reguler ini kalau kita melakukan riset, jadi kalau di MPK kemarin Kakak itu kan bikin proposal ya, proposal itu kan sampai metodologi. Nah ini sampai ambil data wawancara atau sebar kuesioner, survei gitu, sambil langsung analisis gitu. Jadi bab 1 sampai bab 5. Kakak mesti baca banyak jurnal, baca banyak buku, terus tulisannya gimana itu yang akan dilakukan oleh kakak sepanjang 1-2 semester gitu. Dan nanti akan dibantu oleh dosen pembimbing. Oh kira-kira ini referensinya gimana, sesuai apa enggak, teorinya apa gitu. Pertanyaan penelitiannya apa. Nah, kalian sudah pernah memulai ini di mata kuliah MPK, jadi nggak yang kosong banget gitu. Ini namanya skripsi reguler. Nah, yang berikutnya itu namanya skripsi non reguler. Ada beberapa cara kakak bisa pilih. Yang A, yang pertama itu namanya Scientist Article Journal. Ini gimana? Ini sama kayak yang reguler, tetapi Anda diminta untuk publikasi di jurnal. Ya, publikasi di jurnal nanti akan saya jelaskan. Ada beberapa, ini cukup panjang sih. Ada beberapa slide tadi saya dapat dari Bu Rifga, tapi nanti cepat aja ya tak jelasin. Di jurnal itu kayak apa nanti tak jelaskan. Terus habis itu ada karya. Karyanya bisa apa? Audio, visual. Ya, terus habis itu ada entrepreneurship karena kan kampus kita mengusung visi misi menjadikan lulusannya itu entrepreneur, ya kan, ekonomi kreatif. Yang terakhir itu skema magang. Nah, kayak apa? Sebentar. Kayak gini. Yang belum isi presensi, silahkan isi presensi dulu ya. Yang barusan join, nah, ini tadi Purifka udah. Langsung aja ke sini kali ya. Oke, kelihatan ya Kak ya, PPT-nya ya. Nah, yang artikel jurnal tadi gimana Bu? Kakak mungkin pasti saya yakin semua dosen MPK itu mengenalkan yang namanya jurnal gitu. Kalau dulu kelas yang saya ampu ada 20 IK3 sama 20 IK4 dan 20 IK5 mungkin di sini saya selalu kasih lihat yang namanya jurnal itu kayak apa gitu kan. Ada nama penulis, ada nama kampusnya, terus habis itu ada judulnya panjang-panjang, terus ada abstrak, terus apa latar belakang dan segala dan seterusnya. Nah, ini kakak bisa submit di dua jenis jurnal kalau yang Indonesia. Kalau internasional boleh sekali, tapi biasanya bayar Kak. Bayarnya juga lebih mahal gitu. Kalau Sinta masih banyak yang gratis, ada juga yang pakai APC ya. APC itu berbayar. Jadi dia kalau sudah dinyatakan diterbitkan, dia minta ada bayaran sekian berapa ratus gitu. 300, 400, 500, bahkan ada yang jutaan. Tuh, Pak Wiwit ngerti banget tuh. Ya, Sinta boleh, belum Sinta juga boleh. Gitu. Kakak kira-kira akan pilih jurnal mana? Yang pasti jurnalnya harus ilmu komunikasi atau ilmu sosial ya Kak. Jangan submit di ilmu kedokteran, apa ilmu pertanian. Nah, itu nggak nyambung. Tetapi yang sesuai dengan fokus dan skop Kakak. Misalnya, Bu, saya bingung banget nih nentuin jurnalnya kemana. Boleh konsultasi dengan dosen pembimbing. Beliau itu sudah sangat ngerti. Ini jurnal kira-kira predator apa enggak. Itu yang pertama ya. Karena dulu ada kasus mahasiswa yang skripsi itu submitnya ke jurnal predator karena yang bersangkutan tidak nanya dulu ke dosen pembimbing. Nah, ini udah fatal banget nih. Sehingga harusnya ngulang ya Pak ya Pak Wiwit. Akhirnya anaknya ngulang. Kayak gitu. Jangan sampai itu terjadi. Jadi tetap
dosen pembimbing adalah partner kamu dalam mengerjakan skripsi. Jangan takut sama dosen pembimbing. Kamu harus menjadikan dia bestimu yang utama ya. Karena dia yang akan mendampingimu sepanjang kamu menulis nanti gitu. Terus yang kedua ya, jangan predator. Yang kedua, kakak mesti pastikan fokus dan skopnya. Apakah ini komunikasi? Misalnya kakak ngomongin tentang Instagram, TikTok, apa-apa komunikasi pemasaran. Nah ini dia mau nggak terima artikel kakak? Baca dulu fokus dan skop di jurnal itu dan lihat artikel-artikel sebelumnya. Kira-kira seperti apa sih? Oh ada nih yang mirip sama riset saya. Nah itu bisa kayak gitu. Nah belum Sinta juga boleh banyak di Indonesia itu jurnal-jurnal yang belum di istilahnya ini ya diakreditasi sama Dikti, nggak apa-apa itu kita perbolehkan asal kakak yakin itu bukan jurnal predator. Yang kedua dia punya OJS gitu, syukur-syukur gratis nggak apa-apa. Nggak ada masalah Sinta atau belum Sinta, yang pasti kakak ngerti apa yang kakak teliti karena itu semua akan dipertanggungjawabkan saat sidang. Misalnya, oh ini belum Sinta, apakah tulisannya lebih jelek daripada yang sudah disubmit ke jurnal Sinta? Tidak juga. Tapi performance Anda saat presentasi sidang pendadaran, oh ini ngerti banget nih, dia pakai teori apa, metodenya bagaimana, temuannya seperti apa, nah itu yang akan kita nilai, gitu ya. Ini ya tadi ya, tadi sudah saya jelaskan, yang penting ada OJS. Nah kalau misalnya berbayar maka kakak yang tanggung ya, bukan dosennya. Nanti penulis pertama harus kakak. Anda harus pastikan bahwa itu Anda sebagai penulis pertama. Kalau misalnya nanti dosennya mohon maaf gitu ya, iseng, saya penulis pertama, nggak bisa pak, ini saya buat skripsi, jadi saya harus, atau bu, saya harus jadi penulis pertama, pastikan itu gitu. Habis itu kalau misalnya kakak mau submit di jurnal internasional harus terjemahin gitu, terjemahin, wah bayar nih sekian ratus ribu, nah itu kakak juga yang harus bersiap-siap menanggung biayanya. Makanya saran saya coba cari di bahasa Indonesia dulu, banyak kok yang free gitu ya. Oke, itu yang scientist. Yang non-rek lain, ini contoh ya, ini contoh nih. Ini Kak Deo, angkatan 18 ya, beliau 18 IK 6 sama Mamski ini. Public Relations Campaign Strategy bla bla bla, ini pakai bahasa Inggris. Tapi kayaknya dia menerjemahkan dengan tools kayaknya. Nggak masalah, boleh. Yang penting bahasa Inggrisnya bagus. Pokoknya misalnya, aduh nggak ada biaya bu buat penerjemah. Oke, nerjemahin sendiri. Pakai tools, ada Grammarly, ada Google Translate, tapi harus dicek. Bunyi nggak kalimatnya gitu. Grammarnya udah bener belum gitu ya. Oke, yang berikutnya namanya skema artis. Ini yang passion ya, bikin karya. Oh, saya nggak bisa bu nulis yang riset-riset, pusing. Nah, akhirnya saya sukanya bikin film. Oke, bisa kita akomodir. Yang pertama itu namanya audio content creator atau karya audio ya. Jadi apapun yang sifat karyanya itu suara gitu. Entah itu program di radio, ada saya bimbingan anak 18, Kak Dimas namanya. Dia lulus dengan skema karya audio gitu. Jadi dia bikin program. Jadi dia awalnya magang di radio itu, terus lanjut kerja di sana. Saya kepikiran pengen bikin program radio, program kesehatan. Nah akhirnya dia merencanakan tuh, ini siapa narasumbernya dia tentukan gitu, temanya apa dia tentukan gitu. Semua dia yang pikir pokoknya. Nah itu yang dipertanggungjawabkan saat sidang gitu. Yang berikutnya ada karya atau visual content creator. Jadi karya yang dihasilkan atau yang dijadikan output adalah karya-karya yang sifatnya itu visual aja, nggak ada suaranya, kayak desain gitu kan. Terus habis itu foto gitu juga bisa. Nah, misalnya kakak pingin foto. Oke, kita mau bikin photobook terkait isu misalnya AIDS atau anak atau apa. Nah, itu semua harus Anda pikirkan, harus riset dulu kira-kira seperti apa tema yang ingin Anda usung itu gitu. Yang terakhir ini yang suka banget bikin film ya, film fiksi, film dokumenter, iklan. Nah, itu kan ada gambarnya, ada suaranya, namanya audio visual. Ini nanti akan ada keterangan yang lebih detail ya. Ini kalau visual dia hanya boleh perorangan ya. Perorangan tuh dalam artian nggak boleh kelompok, tapi sendiri, kakak maju sendiri gitu. Yang kedua itu ada partner atau mitra. Kalau kakak ingat waktu proyek sosial itu kan harus menggandeng mitra.
gitu. Entah UMKM, entah komunitas, itu sekolah. Nah, ini Anda harus punya mitra. Jadi ngerti kira-kira kebutuhan mitra apa, permasalahan mitra apa, itu yang Anda usung gitu ya. Habis itu ya, karya berwujud visual ya. Tadi seperti saya sampaikan ada foto story, ada product design gitu ya, atau apapun yang sifatnya itu memang masih ada unsur ilmu komunikasinya gitu. Jadi misalnya nggak ada kaitannya sama sekali, wah itu nggak boleh. Harus ada apa nih yang mau disampaikan, apa tujuannya, apa, oh tujuannya untuk komunikasi pemasaran, tujuannya untuk advokasi campaign. Nah itu harus ada tujuannya gitu. Terus yang berikutnya karya baru ya, dalam artian belum pernah dipublikasikan. Jadi jangan bilang ini karya saya waktu semester 4 terus ini dipublish di sini. Enggak boleh, enggak boleh, karena ide yang karya yang Anda buat itu belum tentu bisa dipertanggungjawabkan secara akademik gitu. Kira-kira ini kenapa? Alasannya seperti apa? Kenapa bisa seperti itu gitu kan? Urgensinya apa? Nah, itu harus diutamakan ya. Ternyata kalau yang zaman kuliah itu kan ya udah karena seneng ternyata bisa menghasilkan cuan. Itu nggak boleh ya, Kak. Jadi harus ada alasan yang sifatnya ilmiah dan itu dikonsultasikan dengan dosbing. Kira-kira Pak Bu, saya ada ide gini, mitranya seperti ini, masalahnya di sini. Nah, itu baru boleh jalan. Gitu ya. Harus secara online atau offline. Jadi kesepakatan dengan mitranya, apakah dia mungkin punya channel medsos sendiri atau Kakak mau publikasi di media massa kayak misalnya koran, majalah gitu juga bisa. Terus hasil riset, eksplorasi, kreativitas. Nah, yang berikutnya ini didiskusikan dengan dosbing. Jangan lupa dosbingnya itu diajak bicara. Jangan tiba-tiba karyanya udah jadi ya. Terus habis itu dosennya bingung lah, ini dapat ide dari mana kok nggak dibicarakan dengan dosennya. Nah, dosen adalah partnermu, oke? HKI itu juga wajib ya Kak. Ini HKI diurus setelah Anda selesai dengan karya, selesai laporan, mau sidang Anda urus HKI-nya. Nah, ini contoh-contohnya. Kemarin ada pedoman identitas visual kelompok tani, terus ada pembuatan meraih foto story yang di majalah Mata ya. Ini kakak tingkatmu udah lulus semua ini. Oke, yang audio mirip ya, pokoknya bisa wujudnya podcast, audiobook gitu. Tapi ada unsur ilmu komunikasi. Jadi jangan waduh kita bikin apa ya gitu, kayak podcast yang nggak ada unsur ilmiahnya. Kenapa urgensinya nggak ada nih? Kenapa harus bikin seperti itu gitu? Oke, ini mirip ya, nanti bisa dilihat lagi. Ini sebenarnya di website ada, tetapi ada perubahan dan itu belum kami revisi. Jadi sambil jalan ini juga ada di YouTube. Sambil jalan nanti kita akan perbaiki dulu websitenya sehingga Anda bisa akses di situ lebih detail. Ya, ini audiovisual. Nah, kalau di audiovisual itu boleh kelompokan, boleh sendiri, boleh kelompokan, tapi maksimal 3 orang ya. Jangan 10 orang kayak ngerjain tugas. Nanti yang 7 orang gabut. Jadi 3 orang itu biasanya dia memegang peranan yang cukup penting. Jadi kayak sutradara, DOP, editor gitu-gitu. Nah itu kan peran-peran yang memang krusial dalam memproduksi sebuah karya audiovisual gitu. Mirip juga dengan yang sebelumnya, pokoknya harus karya baru gitu-gitu ya. Oke, nah ini contohnya nih. Kemarin ada screening di Sleman Creative Space di balik pintu dan ini saya nggak datang. Oh iya nih, yang tengah itu bimbingannya Pak Nurfian kalau nggak salah. Ya, jadi Anda juga ada yang memilih untuk publish atau penayangannya itu di tempat-tempat. Memang diminta untuk menayangkan di tempat umum ya kayak Sleman Creative Space atau DJ Walk-in. Karena apa? Ketika kita membuat karya itu kan pasti ada tujuannya gitu, kalau terutama film fiksi atau dokumenter, apa sih yang ingin disampaikan. Nah yang penting itu adalah feedback dari penontonmu gitu, bukan nilai dari dosen. Dosen itu nanti, tapi karya yang Anda bikin apakah itu bisa dipertanggungjawabkan, dan yang kedua bagaimana respon dari audiens, itu yang juga kita lihat gitu ya. Oke, baik, ini yang kemarin
Ini karya apa ya? Kecil bergerak ini kayaknya bikin video klip kalau nggak salah. Video klip ya. Oke. Nah, skema berikutnya itu namanya skema magang. Skema magang ini kakak misalnya 3 sampai 6 bulan Anda magang di lembaga yang skalanya nasional. Jadi bukan di UMKM tetangga sebelah lagi ya. Kalau itu kan level K3 ya. Tapi ini Anda sudah di skala nasional. Terakhir kemarin ada bimbingan yang bagus banget. Mahasiswa tersebut magang di Kementerian Kominfo kalau nggak salah, atau sekretaris negara ya, bagus banget pokoknya. Skripsinya tentang itu dan juga dapat nilai A, tulisannya juga bagus. Jadi kalau untuk yang skema magang ini memang tidak boleh sembarangan milih lembaganya, ini juga harus dikonsultasikan dulu nih kira-kira apakah ini sudah cukup skala nasional, baik itu lembaga pemerintah atau lembaga swasta. Ini kita nggak bisa langsung mengiyakan semua karena tingkat kesulitannya, permasalahannya tentu juga berbeda kan. Kalau yang levelnya misalnya di lokal sama nasional tentu masalahnya berbeda gitu. Jadi ini minimal 3 bulan ya. Nah, berikutnya adalah yang terakhir ini mungkin bingung ya, template. Nah, nanti kita juga akan bicara template. Template skripsi reguler tuh maksudnya begini, walaupun Anda magang tetapi cara nulis skripsinya nggak kayak nulis laporan K3. Laporan K3 itu kan simple ya, latar belakang, terus magang berapa lama, jadwal magangnya, terus habis itu ngapain aja di sana, dan itu pakai tabel. Nah itu sangat sederhana. Kalau di sini kakak harus ngerti masalah yang terkait dengan bidang ilmu komunikasi di tempat magang itu apa, maksudnya terkait dengan kehumasan atau apa komunikasi organisasinya. Nah itu yang Anda jadikan skripsi di sana, Bu. Berarti ini kayak skripsi penelitian ya, iya kurang lebih seperti itu. Tetapi kan Anda bisa mengakses data dengan istilahnya lebih leluasa kalau di sana. Kecuali kalau Anda nggak magang di situ kan nggak ngerti masalahnya apa gitu. Ya jadi intinya adalah tetap skemanya magang, tetapi penulisan skripsinya itu kayak teman-teman yang ngambil reguler. Jadi dia tetap ada masalah di sana dan Anda bisa pakai metode studi kasus karena emang pasti itu case-nya spesial, nggak bisa disamakan dengan tempat-tempat yang lain gitu ya. Nah ini contohnya yang kemarin Kak Rino, itu angkatan 19 itu bimbingannya Bu Rifka ya. Dia magang di Metro TV dan dia ingin ngelihat tentang rating share program primetime news. Itu, ini udah lulus juga ini. Oke, nah yang terakhir tuh skema entrepreneur. Kalau mungkin sekarang Anda punya jasa atau bisnis gitu ya di bidang komunikasi, misalnya PH atau agency atau event organizer, itu bisa dijadikan skripsi gitu. Nah ini bisa individu, kalau kelompok juga 3 orang. Nah 3 orang ini juga bukan yang nggak inti, tapi harus yang orang-orang yang memang istilahnya kayak founder gitu atau manajer atau pimpinan di situ. Jadi benar-benar kalian yang menjadi otak dan motor dari perusahaan yang Anda bangun gitu. Nah ini syarat-syaratnya. Akte notaris ini sebenarnya akte pendirian ya, akte pendirian usaha itu sebenarnya kalau SIUP dan yang lain-lain itu sambil mengikuti, tetapi yang penting adalah Anda menunjukkan bahwa memang usaha ini sudah berjalan dan Anda seriusi. Nah makanya kita mintanya pakai akte notaris. Memang agak mahal gitu ya, mengeluarkan biaya, tetapi ketika ada akte ini tidak mungkin Anda kemudian udah tutup aja usahanya, aku mau kerja aja. Tapi ketika ada akte itu pasti akan diseriusi betul. Setelah lulus pun akan diseriusi. Gitu. Ya, karena memang bikinnya juga susah kan. Gitu ya, dan lain-lain. Oke. Ini konsultan juga sama kok. Ini kan produksi atau jasa, ini konsultan. Oke, ini studio foto. Oke, ini bimbingannya Pak Erik ini. Kelinking iya nggak sih yang di Kebumen itu? Kayaknya ya. Oh bukan, beda lagi. Ini dia punya jasa foto ya, studio dan pre-wedding dan wedding fotografi, dan ini jalan sampai sekarang. Oke, itu terkait skema. Saya selesaikan dulu ya Kak. Oh ya, yang belum presensi minta bantuan untuk
share Pak Wiwit, minta tolong presensinya di reshare supaya yang barusan join bisa presensi. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah skema, sekarang kita membahas terkait ini khusus untuk anak 2020. Kan tadi kita udah macam-macam nih skema reguler, non reguler dan segala macam. Nah, ini bukan jalur khusus ya. Ini sebenarnya reguler juga, tetapi kami mempertimbangkan bahwa kakak itu bisa pakai proposal MPK, entah kuanti entah kuali, untuk dijadikan skripsi. Bisa banget. Mengapa? Karena Anda tuh sudah sampai proposal, udah sampai metodologi. Ada latar belakang, ada teorinya apa, metodenya apa. Nah, itu bisa dipakai, nggak usah mulai dari nol lagi gitu. Nah, cuma memang ada syarat-syaratnya ya. Nanti Anda submit seperti biasa gitu di prodi, nanti ada, setelah ini kita akan bahas tentang alur. Nah, tapi ini untuk menunjukkan kualitas proposal itu hasil plagiasi tidak boleh lebih dari 20%. Nah, ini ada Bu Reni juga di sini. Kemarin banyak nggak Bu yang plagiatnya tinggi? Banyak. Nah, kenapa nggak boleh yang plagiasinya tinggi? Artinya itu bukan pikiran Anda sendiri. Itu. Saya pernah itu, kelas saya ada yang plagiasinya 99%. Itu sudah jelas nilainya nggak bakal bagus. Kenapa? Artinya dia betul-betul memindahkan dari apa yang dia temukan di internet untuk dijadikan proposal penelitiannya. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi yang namanya referensi, yang namanya artikel jurnal atau buku itu adalah sumber data untuk membangun argumen Anda, bukan aku nggak ada ide, oke besok deadline proposal MPK, cari jurnal terus dikopas. Dosennya itu tahu Kak kalau Anda itu plagiat, itu namanya plagiat ya. Nah kalau yang 60-70 mungkin gini, dia udah ada ide tapi aduh pusing nulis, kopas 2 paragraf dipindah, kopas 3 paragraf dipindah. Nah itu kayak gitu tuh juga dilarang gitu ya. Jadi Anda harus belajar untuk memparaphrase. Intinya tuh apa artikel jurnalnya, intinya intinya ini X, baru Anda tuliskan kembali gitu. Nah kalau plagiasinya tidak begitu tinggi, tidak lebih dari 20%, boleh diajukan untuk submit judul di prodi gitu. Nah semoga nggak banyak ya penelitian yang subjeknya itu sama. Jadi kalau sekarang di prodi itu aturannya kalau ada yang subjek objeknya sama, misalnya film, kemarin film Yuni itu sampai 5 orang, itu tidak boleh. Sekarang hanya maksimal 3 judul aja. Jadi biasanya itu terjadi pada penelitian yang film-film itu, film apa itu selain Yuni yang filmnya tenar banget, ngeri-ngeri sedap itu juga banyak. Nah itu nggak boleh. Sekarang kita ada screening di prodi. Kalau sudah ada 3 orang mahasiswa ngambil itu dengan entah teori atau metodenya berbeda, itu diperbolehkan, tapi setelah itu tidak boleh lagi diambil. Ya, nggak boleh lagi diambil karena ini udah terlalu sering diteliti gitu. Jadi silahkan disubmit dulu, nanti kita akan screening ACC atau tidak. Oke, nah ini kita masuk ke alur pengajuan skripsi, ini juga penting nih. Ini yang sering Anda kebingungan itu ya, terjadi pada cuttingmu. Habis ke sini kemana? Nunggu apa? Gitu-gitu. Nah, ini kita akan bahas alur pengajuan skripsi. Yang pertama itu adalah ke prodi dulu, Kak. Jadi ada 2 jalur. Anda ke prodi dulu. Nah, itu ada linknya ya. Nanti kita akan upload di website juga. Semoga ya sesegera mungkin kita fixkan materi di website sehingga Anda ketika tanya-tanya soal skripsi kita langsung kasih linknya. Silahkan baca ini gitu. Ya, kalau yang reguler tadi yang penelitian itu ya skripsi reguler IK, yang non reguler skripsi non reguler IK gitu. Setelah Anda submit ke situ, Anda tunggu surat dari prodi, namanya surat keterangan. Surat keterangan. Nah, surat keterangan itu wujudnya apa? Biasanya 1 halaman dan di situ ada tanda tangannya Pak Erik. Biasanya tanda tangan barcode scan gitu. Jadi ada tanda tangan Kaprodi di situ yang menyatakan bahwa Anda bisa mengajukan judul tersebut. Nah, di situ ada lagi isian tulisan yang menyatakan bahwa habis ini silahkan ke DAAK. Jadi mohon suratnya itu nggak cuma dipajang di laptop atau menuhin drive, tapi tolong dibaca dengan seksama.
langkah selanjutnya apa ya gitu ya. Tolong dibiasakan untuk seperti itu. Kenapa? Banyak kasus yang terjadi pada bimbingan-bimbingan kita yang nggak baca surat beneran akhirnya nggak bisa maju sidang. Karena apa? Oh, ternyata ini bukan SPD toh, Bu. Bukan. Yang namanya SPD itu dari DAAK. Jadi setelah Anda dapat surat keterangan dari prodi, baru bisa ke DAAK. DAAK itu yang menaungi akademik seluruh universitas. Maksudnya seluruh prodi di sini. Jadi dari levelnya prodi ACC baru ke level univ. Gitu, Kak. Jadi jangan langsung ke univ tapi jangan berhenti di prodi. Nah, yang terjadi yang kemarin nggak bisa sidang karena dia berhenti di prodi, dia kira itu SPD. Gitu. Jadi tolong itu dibaca betul. Habis ini langkahnya apa ya gitu. Nah, yang namanya SPD dari DAAK itu akan ada tulisan, dia menyebutkan dosennya dan di belakang itu ada tanda tangan dosen pembimbing. Artinya apa? Ketika beliau, ya entah Pak Wiwit, entah saya, Bu Vita, Bu Mamski gitu ya, bersedia untuk membimbing Anda sebagai dosen pembimbing skripsi, akan ada tanda tangannya di situ. Akan ada kolom tanda tangannya di situ. Nah, itu yang membedakan. Kalau yang dari prodi cuma tanda tangan Kaprodi, belum ada tanda tangan dosennya. Kalau yang SPD itu ada kolom tanda tangan khusus untuk dosen pembimbing yang menyatakan beliau bersedia untuk membimbing Anda. Jadi tolong dibaca baik-baik suratnya ya, jangan cuma buat menu-menuhin laptopmu atau handphonemu, jangan. Oke, gitu ya. Nah, itu dilengkapi syarat-syaratnya apa aja tuh. KHS, KRS semester berjalan. Kita cek nilainya, aktif apa enggak gitu. Terus input judulnya, yang bahasa Indonesia gimana, bahasa Inggris gimana ya. Nah, kalau misalnya penelitiannya di sekolah itu SD apa-apa Sidoarjo, nah itu harus ada surat izin penelitian. Jadi nanti ada kita kasih link surat ini ya, bit.ly permohonan SIP. Ini aksesnya ke DAAK. Jadi silakan nanti kalau mau mengurus surat izin penelitian bisa ke DAAK. Oke. Nah, terus yang milihin dosen pembimbing siapa, Bu? Saya bisa milih sendiri nggak, Bu? Kalau untuk yang reguler itu yang milih kan prodi. Tapi kalau non reguler kayak karya, jurnal, terus apa tadi, magang, itu Anda boleh janjian dulu ya, dengan tanda petik janjian dulu sama dosen. Bu, Pak, saya boleh nggak mengajukan Bapak Ibu sebagai dosen pembimbing saya berencana untuk bikin film sama 2 orang teman saya gitu, berkenan tidak untuk menjadi dosen pembimbing saya, misalnya minta tolong Pak Nurfian atau Pak Alfian untuk membimbing karya film gitu. Nah, itu boleh, seperti itu boleh. Tapi kalau yang reguler itu yang pilihkan prodi gitu ya. Baik, nah itu namanya SPD, maksimal 3 hari setelah pengajuan dari DAK ya Kak ya, bukan dari prodi. Kalau dari prodi namanya surat keterangan gitu. Oke, habis itu, nah kalau misalnya ketemu pertama nih sama dosen pembimbing, wah ternyata direvisi nih. Oke, revisi juga ada alurnya gitu ya. Revisi judul juga ada alurnya. Kenapa? Untuk ngecek kakak itu sama nggak subjek atau objeknya dengan teman-teman yang lain. Gitu kira-kira, ini masih di koridor komunikasi nggak gitu. Nah, jadi kalau mengajukan revisi itu ke prodi dulu ya, itu alamatnya. Terus nanti kakak bisa cek progresnya, progres pengajuan apakah di ACC atau ditolak. Itu belum kita, sebenarnya kita mau rencana mau tampilkan di layar website. Ini juga nunggu perubahan websitenya dulu ya, supaya nanti kalau ketika diklik langsung keluar tampilannya. Ya, kalau statusnya sudah ACC, baru Anda lanjut ke websitenya DAAK. Jadi tetap ya, prodi dulu sudah di ACC baru ke DAAK. Level prodi dulu baru ke level univ. Gitu. Gitu ya Kak ya. Habis itu nanti tunggu email dari DAAK terkait statusnya. Oh, boleh, ternyata di ACC. Oke, saya jalan. Baru penelitian. Gitu ya. Oke. Kalau ganti dosen pembimbing gimana, Bu? Biasanya ada kasus-kasus di mana Anda dapat dosen, misalnya saya nih, tapi kok temanya komunikasi pemasaran atau periklanan, nah, itu kan bukan kajian saya. Itu saya biasanya menyarankan, Kak nanti bisa ke Mamski atau Pak Alfian atau Bu Kartika untuk tema-tema komunikasi pemasaran gitu. Nah, itu Anda harus merubah ya, mengajukan perubahan atau penggantian dosen pembimbing. Ini juga ada cara-caranya di sini ya. Gitu. Jadi ketika misalnya
Atau mungkin dipilihkan prodi kalau untuk yang reguler ya. Biasanya kalau reguler ini selalu terjadi di reguler. Kalau non reg kan udah janjian nih. Tadi kan udah janjian Pak Abu berkenan nggak untuk membimbing kami. Nah itu kayaknya itu jarang terjadi. Tapi kalau yang reguler biasanya oh ini bukan tema saya nih. Ini Mamski punya nih temanya nih. Atau Mamski dapat film. Wah ini Bu Monik nih. Mending ke Bu Monik aja. Nah itu ini langkah-langkahnya ya. Jadi ngisi form terus habis itu disubmit di Bit.ly perubahan dosen pembimbing. Ini yang mengatur seperti ini DAK gitu. Nah, oke kita ke terakhir nih, syarat pengajuan skripsi. Kira-kira kakak sudah bisa di tahap bisa mengajukan skripsi enggak? Ya, kita cek ya. Yang pertama tuh Anda tuh mahasiswa aktif, jadi bukan yang cuti atau mengundurkan diri, apalagi itu sudah nggak jelas nggak boleh ya. Yang berikutnya sudah minimal 120 SKS. Nah, dicek aja di KHS-nya. Udah 120 SKS belum ya? Oh, ternyata baru 100 atau 110. Belum boleh berarti. Semester depan. Nah, itu Anda baru boleh. Yang berikutnya, sudah atau sedang K3. Sudah atau sedang K3. Ini kan pada K3 nih, ya kan? Boleh nih berarti. Atau nanti deh kalau udah kelar K3-nya, saya baru ngambil skripsi itu juga boleh gitu. Terus yang berikutnya IPK-nya berapa? Dicek di transkrip ya. Kalau di bawah 2 misalnya nasakom ya, nasib 1, jangan, nggak boleh. Perbaiki dulu nilainya gitu. Kalau apa namanya? Nasakom, nasib 1, bukan nasionalis, komunis, bukan ya. Jadi lihat transkripnya, jangan kepedean. Oh, aku mau skripsi sekarang karena aku mau lulus semester depan. Enggak, jangan. Cek dulu. Oh, ternyata IPK 3,5 aman, boleh ngambil skripsi. Gitu. Terus ada topik judul yang diajukan kira-kira apa gitu. Nah, yang berikutnya juga tidak kalah penting nih. Nilai metodologi penelitian komunikasi entah itu kuantitatif, entah itu kualitatif minimal C. Silahkan nanti cek transkrip Anda. Ada nggak C? Maksudnya A, B, C ya, bukan. Kalau D sama E sudah jelas Anda harus ngulang. Ya, Anda harus ngulang dulu deh. Barengan juga boleh, misalnya semester depan aku ngulang kualitatif nih, semester depan ada kualitatif sama ngambil skripsi, itu boleh. Tapi kalau Anda ngulang masih dapat D atau E lagi, ya udah wassalam, mundur lagi kuliahnya. Jadi saran saya kalau Anda ngulang, please Kak, yang rajin kuliahnya, ngerjain ujian juga beneran, supaya minimal dapat C. Jangan plagiat juga ya untuk proposalnya gitu. Pasti kalau enggak gitu aman deh. C pasti didapat. Syukur-syukur B. Syukur-syukur lagi dapat A. Walaupun itu jarang terjadi. Gitu ya. Bu Reni ketawa terus dari tadi. Gitu Kak ya. Ini yang dua nomor terakhir ini kalian nggak perhatiin. Ini terjadi sama cutting kalian. Makanya dia nggak bisa yudisium. Nah ini yang harus benar-benar cek transkripmu. Kamu dapat apa di 2 mata kuliah itu. Yang terakhir bahasa Indonesia, Pancasila, kewarganegaraan dan agama minimal juga C. Walaupun gampang agama cuma apa kayak gitu kan yang baik-baik aja atau gampang bahasa Indonesia. Belum tentu Anda itu dapat minimal C karena mungkin nggak pernah masuk, nggak ujian pula. Nah itu yang sering kali menghambat Anda gitu ya. Oke, sudah selesai ternyata. Kita buka tanya jawab ya, langsung ya Pak Wiwit ya. Terima kasih atas perhatiannya, kita bisa langsung tanya jawab. Silahkan kita buka para penanya. Oke, terima kasih Ibu Monik atas pemaparannya terkait dengan skema skripsi baik reguler ataupun non reguler. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya teman-teman. Silahkan tulis di chat juga nggak masalah. Monggo. Monggo. Nek wes nggak ngerti, nah kok jangan kok, wah Pak, saya kok nggak bisa yudisium gitu. Yo, kan udah dikasih tahu. Ada Julianus, Pak Wiwit itu ya, Julianus. yang hands up. Ya, oke. Oke. Silakan Kak Julianus. Monggo, Mah. Tanya Baik, perihal Kak, apa? terima kasih. Aku mau nanya, Bu, kan KRS minimalnya 120 ya. Terus yang punya aku sekarang masih 100 berapa ya? 16 apa?
kurang. Jadi nanti pada saat skripsi di semester 8 nanti sedang berbarengan sama KRS yang diambil, mata kuliah yang diambil nanti bisa nggak Bu? Jadi saat skripsi sedang melanjutkan Oh, beberapa mata bareng kuliah biar ya. Jadi menggenapkan. yang 4 SKS semester depan sama skripsi gitu ya rencananya Ya ya. Bu, ya Bu. Oke. Bu Rifka masih join nggak ya? Atau kita kumpulin pertanyaan dulu, baru kita jawab. Atau gimana Pak Wiwit baiknya? Oh, langsung aja, baik. Bu Rifka masih join? Cek. Bu Rifka, standby. Halo, Bu Rifka. Itu masih Bu di Rifka mute. soalnya di mute itu. Oh iya. Iya tahu kalian tuh gimana sih sebel. Ibu, Pak ini Wi, ada aku pertanyaan. gabung. Pak masih di oh, Ibu, terus tadi aku ada nyuruh pindah. pertanyaan. Si Ya, ya. Julianus ini baru 116 SKS di semester 7 ini. Kan belum bisa skripsi ya. Nah, kalau misalnya semester depan dia ngambil sisanya mata kuliah yang baru-baru itu plus skripsi, apakah boleh? Apakah boleh seperti itu, dibarengkan gitu, Bu? Halo, oke. Boleh, Bu. Jadi kan kondisinya dia gini ya, apa namanya? Mungkin mata kuliah yang dia ulang bisa jadi mata kuliah semester genap dan ganjil ya. Maka di semester ini mungkin dia masih ngulang, semester depan juga masih ngulang. Nggak apa-apa itu diambil selama total SKS-nya masih mencukupi gitu loh. Artinya misalnya dari 22 sampai 24 SKS, dia ngulangnya berapa SKS dan masih bisa ada sisa SKS untuk ngambil skripsi, nggak apa-apa diambil. Karena yang jadi target adalah sebetulnya tidak hanya SKS skripsinya diambil, tapi proses pembimbingannya yang juga harus segera dimulai kan. Jadi tidak masalah gitu. Yang penting dia sudah KRS skripsinya dan SKS-nya memenuhi, nggak apa-apa Bu. Jadi itu Oke, sambil ongoing. baik. Persyaratan administrasi itu biasanya nanti akan difilter di DAAK gitu loh. Jadi kalau dia nanti mau sidang tapi SKS-nya belum mencukupi itu nggak boleh gitu. Tapi ketika dia sambil mengulang dan dia ngambil skripsi itu boleh. Jadi itu patokannya ketika dia mau Baik. mendaftar sidang nantinya. Oke, baik. Itu ya Kak Yulianus Wara. Jadi Kakak boleh besok semester depan ngambil skripsi dan juga mata belum ngambil ya berarti. Kakak ngulang atau ngambil baru? Harusnya ngulang dong karena pasti kan paketan kita. Tiap semester bareng sama teman-temannya. Kak Yulianus Wara menghilang. Oke, kita ke ada pertanyaan yang di kolom chat nanti ya habis yang tanya langsung. Oke, Kak Aci. Silahkan Kak Aci. Selamat siang Bu, permisi. Siang. Eh, Berarti di Prodi Ilmu Komunikasi itu tidak ada sempro ya Bu, langsung sidang ketika sudah kelar bimbingan bersama dosen pembimbing. Betul, tidak ada sempro. Ini Kak Darmo Aji bukan sih? Bimbingan Iya saya. Bu. Oke, tidak ada Kak. Di prodi kita tidak ada seminar proposal. Jadi langsung Anda ngajuin judul, ngerjain, langsung sidang pendadaran. Kalau sudah di ACC sama dosen pembimbing ya. Kayak gitu. Iya Bu. Itu Baik, terima ya. kasih. Baik, ya sama-sama Kak Aji. Oke, ada lagi? Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Sri Wahyuni, Bu Monik. Berarti Gimana? kalau laporan K3-nya belum ACC bisa lanjut skripsian ya Pak atau Bu? Bisa. Bisa, bisa. Bisa Sambil aja. jalan bisa. Nah, yang Kan penting sedang. pastikan dikerjain juga laporannya. Jadi jangan sampai kalian lulus skripsi tapi K3-nya carry gitu. Jangan. Nggak lolos yudisium lagi ntar. Hmm. Terlanjur langsung upload ke DAK ya udah kalau ya udah yang udah ya udah ntar kabarin sama dosen pembimbingnya. Apakah diajukan mengerjakan skripsi berbarengan dengan K3? Saya. Skripsinya reguler bisa. Mau nanya tentang audio visual itu misalnya baru diupload apakah bisa diajukan nggak buat baru? Begini, saya ada matkul mengulang untuk metopen kualitatif dan itu di semester genap. Lalu saya berencana untuk mengajukan skripsi di semester ini. Apakah itu nggak apa-apa? Kalau misalnya skripsi kamu mau rencananya 2 semester nggak apa-apa. Cuman kalau mau 1 semester aja ya besok aja. Nggak bisa aktif bu mic-nya. Saya udah tak buka tadi. Kalau Iya. ada yang raise hand di unmute. Eh, oh bukan yang ini.
Ada pertanyaan lain? Saya ada pertanyaan lain nggak? Yang di kolom chat dulu aja ya. Oke. Ah, Terakhir sampai ah, mana tuh? dari Kak siapa nih? Rafri tadi? Audiovisual. Rian ya, Rian. Oh, oke. Mahasiswa yang MBKM kan kemarin mengenai dosen pembimbing dan skripsi itu disamakan. Semisal ingin ganti dosen pembimbing karena dosen pembimbing sama, yang sesuai dengan fokusnya itu gimana Pak Bu? Nah, untuk MBKM ya Mas Rian, untuk MBKM nantinya untuk skripsi bisa berbeda dosennya. Jadi terkait dengan skripsi rencananya akan di gini, belum tentu pembimbing MBKM sama dengan pembimbing skripsi. Nantinya akan kita pikirkan skema seperti itu. Thank you atas konfirmasinya Mas Rian. Mungkin ada tambahan untuk MBKM dari Bu Monik? eh MBKM gini, MBKM itu yang sebelum-sebelumnya memang sama ya antara dosen pembimbing K3 dengan skripsi, tetapi yang next itu ada rencana untuk bisa beda gitu. Lebih amannya kayaknya beda sih ya. Kemarin kita ada obrolan juga seperti, tapi nggak tahu. Nanti kita akan bicarakan internal dulu ya. Karena Hmm. yang sekarang mungkin belum berlaku kebijakannya, nanti kan harus dibicarakan di prodi dan internal dulu seperti apa. Ya gitu sih, itu terkait itu. Terus yang berikutnya itu terkait skripsinya gitu. Apakah boleh skripsi MBKM itu terkait dengan tempat magang atau tidak? Boleh terkait, boleh tidak gitu. Tetapi hanya ada dua skema. Kan skemanya tadi udah dipaparkan tuh macam-macam kan, ada reguler, ada jurnal apa. Nah, Kakak hanya boleh yang reguler atau karya. Jadi nggak boleh pakai yang apa namanya apa ya, ya pokoknya milihnya itu cuma itu Ya, karya atau reguler. Kalau tidak ACC di karya maka di reguler udah gitu gitu. Jadi MBKM itu bukan privilege ya, tapi MBKM itu adalah Anda mengkonversikan 20 SKS teori, tetapi skripsinya tetap sama dengan yang lain. Jadi apa yang Anda lihat di tempat Anda magang itu atau tempat Anda melakukan MBKM itu tetap harus didasarkan pada teori-teori bidang ilmu komunikasi. Jadi itu ya Kak, oke ya MBKM seperti itu. Ada yang MBKM nih kan Kak Darmo Aji tadi MBKM ya. ada. Oke, thank you Bu Monik. Kita lanjut pertanyaannya. Semisal di semester ini K3 dan skripsi masih berjalan, terus laporan skripsi semester sudah tuntas dan K3 belum tuntas. C, berarti semester ini laporan Laporan skripsi semester ini sudah tuntas dan K3 gimana sih? belum tuntas. Berarti Skripsinya udah skripsinya kelar. udah selesai nih, udah Kelar. sidang. Tapi, ini Kak siapa yang nanya tadi? Coba raise hand dong. Coba Resen, jelaskan Yang nanya ini. kasusmu. Kenapa kasusmu unik sekali? Skripsi udah kelar tapi K3 belum kelar. Wow. Saya ya Mas Dias ya. Dias apa Mbak Yohana dulu, Mbak Yohana. Yang Resen wait ya. Masih ada orang di Kita antrik dulu. masih di sini. Kita jawab dulu nih. Skripsi udah kelar tapi K3 kelar. Tetap nggak bisa yudisium. Sama aja nggak bisa soalnya. Ya nggak bisa. Iya. Nah, Ini apakah semester berikutnya kita ambil lagi SKS skripsi dan K3 tersebut sebagai syarat yang ditentukan atau gimana? diselesaikan dulu K3-nya, Kak. Jadi, misalnya Anda Iya. sidang semester ini ya, besok Januari atau Februari. Oke, lulus. Tapi Anda belum bisa yudisium. Karena apa? Karena masih ada mata kuliah yang belum lulus. Pasti otomatis dapat E itu. K3-nya besok. Nah, itu gimana caranya E jadi A atau B? Anda harus dapat ACC harus selesai dulu laporan K3-nya, dinilai sama dosen pembimbing di kampus, keluar nilainya di KHS. Nah, itu baru bisa yudisium. Gitu. Hmm. Jadi kayak ada utang kan, ada beban nih. Kayak gitu. Oke, Oke, ada gitu lagi ya Mbak pertanyaan? Yohana. Kita unmute dari Dias ya. Monggo Dias. Kak Dia silahkan. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ya. Ini agak melenceng sedikit Bu. Saya mau menanyakan terkait teknis TOEFL-nya itu gimana ya? Apakah dari kampus atau boleh dari luar? Terima TOEFL itu kasih. yudisium ya. TOEFL itu yudisium. DAA itu Anda bisa bertanya ke DAK, Kak. Kalau syarat-syarat seperti itu, apakah bisa di kampus atau di luar itu yang menentukan DAK bukan prodi karena itu syarat yudisium ya. Kayak gitu, tapi bukan syarat sidang. Syarat sidang pendadaran nggak perlu pakai TOEFL gitu, tapi syarat yudisium. Nanti Kak Dias bisa tanya hotline DAK ya. Halo Iya, Kak Dias. seperti itu. Oke, kita anggap dia sudah mendengarkan.
Kita ke pertanyaan berikut. Oh, oke. Aku nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Oke. Bu Rifka, cek. Bisa ada tambahan? Hah? Apa ya tadi kalau misalnya untuk memperjelas soal tadi K3 dan skripsi, K3 belum skripsi, K3 belum selesai tapi skripsinya sudah selesai, ya tadi itu prinsipnya balik ke ini ya Kak, kalian tidak akan bisa sidang kalau ada mata kuliah yang belum lulus, artinya K3 kan belum lulus, nilainya masih E, maka dia akan jadi penghambatmu untuk bisa sidang skripsinya gitu, artinya ya tetap K3-nya harus diselesaikan. Nanti kalau K3-nya sudah selesai, atau misalnya kamu dalam satu semester itu masih ongoing K3 gitu, nah skripsinya katakanlah gini, misalnya di bulan apa ya, kamu udah siap sidang nih di bulan November gitu kan, tapi kamu sedang menyelesaikan K3 dan pastinya nilaimu itu baru keluar bulan Desember gitu, karena ada apa namanya batch pengeluaran nilai itu di bulan Desember. Nah itu kamu sebetulnya masih bisa nih melakukan pengajuan surat rekomendasi sidang di website prodi gitu ya Kak, karena dalam posisi kamu sudah siap sidang ya, tapi nilai K3-nya masih belum bisa keluar karena keluarnya baru di bulan Desember. Maka di bulan November itu kamu masih bisa nih disupport dari prodi untuk mengeluarkan surat rekomendasi sidangnya gitu. Tapi dalam prinsipnya K3-nya harus segera diselesaikan gitu. Ini hanya berlaku untuk nilai K3 ya, dan juga nanti kalau misalnya ternyata masih ada mata kuliah lain yang belum lulus, pastinya kamu perlu menyelesaikan sampai selesai gitu ya akhir semester ini. Ya itu aja Bu Monik sebetulnya. Oke, itu ya Kak, yang terkait K3 tadi ya, Kak Yohana tadi nanya soal K3. Ada pertanyaan lagi? Oke, berarti saya perjelas ya. Apakah semester berikutnya diambil lagi SKS skripsi dan K3-nya? Kira-kira gimana Bu Rifka? Diambil lagi atau itu sudah terkonversi otomatis? Sip. Oke, kalau sudah selesai di semester ini, dua-duanya pada akhirnya ya nggak usah ngambil lagi dong KRS K3 dan juga skripsinya, paham nggak? Jadi kita melihat timelinenya seperti di semester ganjil ini tadi ya, kamu mau sidang nih bulan November, tapi nilai K3 itu belum bisa dikeluarkan di bulan November karena batch pengeluaran nilai itu ada di bulan Desember dan juga Januari gitu, dan juga akhir semester ini gitu. Nah, artinya paling cepat itu dikeluarkan nilainya di bulan Desember. Jadi kalau K3-mu itu sebenarnya sudah selesai juga di bulan November ini, kan kamu tinggal ngajuin surat rekomendasi untuk sidang dulu dan nanti tinggal menunggu nilai K3 gitu Kak. Artinya nanti kamu di bulan Januari, apa namanya, di bulan Desember itu nilai K3-nya udah keluar, terus juga nanti untuk skripsinya nilaimu juga pastinya udah keluar dan tinggal ngurus yudisium. Maka di bulan Januari kamu bisa ikut wisuda. Tapi kalau ternyata kamu sendiri nih makanya belum selesai, misalnya bulan Desember atau Januari makanya belum selesai atau laporannya belum selesai, maka di semester depan kamu harus ngambil apa namanya KRS K3 dan juga skripsi untuk tadi sidangnya juga, sidang dan juga penyelesaian apa K3-nya gitu. Jadi ini tergantung waktunya kamu menyelesaikan. Cuman kalau di semester ini tadi timelinenya patokannya adalah ya kamu bisa nggak selesai di bulan Desember. Artinya kalau Desember itu kamu sudah selesai terus nilai sudah bisa dikeluarkan dari dosen pembimbing, maka kamu punya kesempatan untuk ya tadi apa mengurus yudisium di semester ini. Tapi kalau ternyata masih belum bisa, ya berarti ambil lagi KRS-nya di semester depan. Gitu Pak Wiwit, semoga jelas ya tadi siapa yang nanya ya. Yohana. Oh Yohana. Oke, thank you Ibu Rifka. Dari Intan nih, untuk syarat berkas pendadaran apakah harus ada surat keterangan dari prodi? Bagaimana kalau sudah terlanjur mengajukan DAK dan sudah di ACC? ACC DAK itu gini loh, ACC DAK itu nggak mutlak soalnya. Kan bisa ada perubahan judul, jadi tergantung dosen bimbingnya juga. Ya kalau udah terlanjur ngurus ke DAK nggak masalah. Yang penting sudah disepakati judulnya apa, permasalahan penelitiannya apa, sampai metodologinya itu seperti apa dengan dosen pembimbingnya masing-masing, nggak masalah. Tapi untuk kedepannya, sebisa mungkin nanti di data ya, data di apa namanya Bitly atau apa namanya Google Form ya, Google Form yang ke prodinya agar skripsi-skripsi di ilmu komunikasi ini terdata. Gitu. Ada lagi yang ingin bertanya atau yang mau mengkonfirmasi kembali terkait apa yang sudah dijelaskan, silahkan.
bertanya lagi teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, dari Ilham. Oh, Kak Ilham Natsir, silakan Kak Ilham. Baik, Boleh. mungkin ini pertanyaannya agak melenceng ya Bu. Tapi ini kan syarat dari output karya visual. Di situ kan ada foto, esai, foto story, desain, komunikasi visual atau konten lain yang di bawah payung ilmu komunikasi. Nah, sebenarnya dari awal saya masuk komunikasi itu kan lebih ke desain komunikasi visualnya atau saya nggak tahu ilustrasi itu masuknya desain komunikasi visual atau enggak. Cuman misal kalau saya dapat klien yang masih berhubungan dengan ini dan klien tersebut mintanya apa ya kayak cover book gitu atau buat nanti dipasang iklan. Nah, apakah yang seperti itu bisa untuk dibawa gitu? Oke, jadi book cover atau apa tadi kakak sebutkan untuk iklan ya, ya kan? Untuk iklan dari mitra ya kak ya. Kak Ilham, itu bisa kak, itu bisa Anda pakai. Ya maksudnya dalam artian kurang lebih seperti itu. Jadi menggandeng mitra dan kebutuhannya apa, tetapi harus dilihat permasalahan mitra itu, apakah memang membutuhkan apa namanya karya visual yang sifatnya cover atau apa. Jadi cara kerjanya kayak proyek sosial, jadi membuatkan output sesuai dengan permasalahan mereka dan kebutuhan mereka gitu. Jadi ada urgensinya gitu kak, gitu Kak Ilham. Halo Kak Ilham. Oke, Kak Ilham, bisa dipahami atau Tangkap. ada pertanyaan lanjutan? Monggo kalau ada pertanyaan lanjutan. Oke, terima kasih Ada. amat. Oh Gimana ya, Mas Ilham? gimana? Misal kalau bentuknya itu Mm-mm, nggak kayak proyek sosial, misalkan mm-mm, sejauh ini kan saya kayak buka jasa terkait itu dan apalagi cover book ini kan rata-rata kalau nggak eh, cover book kan biasanya ada dipilih apa ya kayak dikurasi terus dipilih orangnya gitu. Nah, apalagi cover book itu biasanya dari penerbit-penerbit gitu Bu. Nah, kalau misal ada mitra yang seperti itu masuk, apakah bisa atau saya harus menghubungi penerbit tersebut, cari-cari masalah di situ, dan kebetulan ada yang berhubungan sama cover book ini gitu. cari-cari masalah. Gampangnya betul kayak gitu, Mas. Gampangnya gini, ketika kita mengerjakan skripsi non reguler visual ya itu ya. Visual kita harus tangkap permasalahan dari mitra itu apa. Apapun itu, entah itu karya ataupun skripsi, kita harus tangkap permasalahan mitra itu apa. Dan dari permasalahan itu kita buatkan solusi. Kita buatkan solusi, setelah solusi itu jadi, kalau dalam skema non reguler kan ini PR-nya. Outputnya nanti bakal kita HKI-kan gitu. Outputnya bakal kita HKI-kan atas nama kita, atas nama kamu deh, atas nama kamu. Nah, kira-kira mitranya mau nggak nih kalau covernya itu di HKI-kan atas namamu? Itu juga harus dipastikan. Kalau misalnya dia butuh, kalau misalnya dia butuh, permasalahannya itu saya kira mau. Saya kira mau. Karena kita sifatnya membantu, tapi ini adalah hak milik kita, karya kita yang kita buat untuk dia. Masalahnya kita harus memastikan itu. Bisa dipahami nggak, Mas Ilham? Bisa, oke. Atau ada pertanyaan lanjutan? Silakan. Syarat cum laude amikom, lulus tepat waktu. Terus IPK di atas 3,7 kalau nggak salah. Oh, cum laude ya. Iya, Cum laude tuh minimal 3,5. 4 tahun 3,5 ya. persis. Ya, makanya 4 tadi tahun 3,5. mengapa harus lulus tepat waktu, salah satunya kalau mengejar cum laude ya itu yang IPK-nya di atas 3,5 ya. Oh, PNS-an juga enak tuh kalau cum laude tuh, makanya cepet lulus. Kan ada jalur, iya kan, ada jalur cum laude tuh. Itu pesaingnya lebih dikit. Iya, harus Sama, bisa dimanfaatkan. hmm, sama ini Mas, Mbak, kalau mau jalur apapun itu, skripsi, karya, ataupun jurnal, kita ambil contoh jurnal dulu deh. Coba deh pelajari jurnal itu apa. Jadi jurnal itu ada banyak, nggak cuma satu jurnal. Jadi ketika kalian konsultasi ke dosen pembimbing,
kalian udah ada listnya nih, Pak, Bu, saya mau masukin jurnal, rencananya saya mau masukin jurnal ke A, B, C, D. Jurnal apa aja tuh? Dengan pertimbangan A, B, C, D misalnya. Karena waktu yang mendekati adalah 5 jurnal ini. Dan 5 jurnal ini sekiranya tidak begitu tinggi dan kayaknya dari tulisan yang masuk, tulisan saya bisa dipertimbangkan deh. Jadi juga harus ada alasannya untuk mempercepat proses penyelesaian skripsi ini ya, atau tulisan ilmiah kalian. Ada Kalau mau pertanyaan? non reguler tapi mitranya perusahaan, orang tuh bisa nggak? Atau ada minimal syaratnya? Perusahaannya apa dulu? Kalau toko kelontong jelas nggak bisa. Apalagi kalau Starling ya, Starbucks keliling itu nggak bisa. Jadi harus jelas perusahaannya apa. Misalnya non reguler apa nih? Mau jurnal, karya atau apa nih? Mas Jadi ya. Jadi dulu, tolong si Jadi ini mana sih? Jadi Tolong di non unmute dong. regular visual perusahaan digital printing. Jadi kan Oh, perusahaan digital printing, Pak. digital printing. eh Terus mau buat apa? Jadi harus ada impact-nya gitu loh Mas. Misalnya kemarin ada yang buat film tentang narkoba, rebranding, jadinya profesional. Misalnya gini karyanya. Kemarin ada yang buat film tentang penyuluhan narkoba. Nah, dia membuat bagaimana ada di sini kayak rehabilitasi orang pecandu narkoba yang akhirnya sembuh dari rehabilitasi itu. Namun rehabilitasi itu belum terfasilitasi dengan baik oleh pemerintah dan masih ilegal lah gampangnya kayak gitu. Setelah film itu publish dan ditonton menteri saat itu, rehabilitasi tersebut menjadi legal dan mendapatkan bantuan. Jadi harus ada impact-nya. Kalau untuk rebranding, gimana ya Mbak Monik ya, Bu Monik ya? Ya, memang harus dilihat secara ininya sih apa eh urgensinya lagi ya. Sekali lagi Iya, urgensinya. Rebrandingnya itu kenapa? Kenapa diperlukan rebranding di perusahaan tersebut gitu? Atau mm, mungkin Bu Giza bisa menambahkan, kan Bu Giza membimbing karya periklanan banyak atau komunikasi pemasaran. Bu Giza ada? Gak nyimak ya. Eh, Pokoknya begini tuh Kak, harus mungkin memang harus dikonsultasikan karena kita juga nggak menguasai komunikasi pemasaran ya. iya, Harus dikonsultasikan dulu kan Kakak bisa ngecim dulu nih, janjian dulu sama dosen pembimbing yang Kakak nyaman, cocok untuk jadikan dosen pembimbing. Nah, kira-kira beliau mungkin bisa mengarahkan kenapa harus rebranding di perusahaan digital iya, printing itu dan elemen-elemen rebranding apa aja yang akan diproses gitu. Jadi nggak cuma logo perusahaan tapi apa gitu. Jadi itu yang akan dilihat gitu Kak ya. Tadi iya. yang nanya Kak Jadi, Jadi ya. jadi, Jadi bukan bukan cuman soal mitranya siapa, tapi urgensinya itu apa, gitu. urgensi Urgensi memenuhi terkait dengan profil karya. desa. Oh, ada banyak pertanyaan. Satu-satu yang dari Fatan dulu. Apakah karya audiovisual boleh anggotanya di luar Amikom? Boleh aja, cuman itu pembantu tuh. Maksudnya membantu karya kalian. Tim intinya harus dari Amikom. Ada ya, ya, betul. Tim intinya harus dari Amikom. Tim inti maksimal 3 orang. Dan kamu harus menjadi salah satu pengkonsep atau pengkonsep dan teknis ya dari karya tersebut. Gak masalah, gak masalah. Tapi kamu harus berperan di sana sebagai otaknya lah, gitu, pemikirnya. Berarti kalau karya seperti company profile desa itu bisa masuk ya, karena agensi sendiri sudah terlihat jelas profil desa itu sendiri. eh Bisa, bisa. Tapi kenapa harus dibuatkan profil desa? Itu kan permasalahan. Nah, misalnya ada desa di Jogja itu ada kretek misalnya. Kenapa harus kretek yang dibuatin profil? Kenapa nggak desa-desa lain? Pakem misalnya, atau desa Samas dan lain sebagainya. Kurang lebih gitu. Bukan hanya mitranya, tapi urgensinya itu apa? Tadi Betul. Kevin tunjuk tangan. Mana Kevin tadi? Si Kevin. Kevin, Kak Kevin silahkan. Nah, Kevin Abror.
Silakan Kak Kevin. Silakan Kak Kevin. Ayo, udah tak buka. Yuk, silakan Kak Kevin. Semisal ini kita ngambil skripsi skema karya audiovisual, kita udah ada konsep, udah ada misalnya ide gitu. Cuman kita masih bingung untuk publikasi biar bisa di ACC-nya, itu bisa konsultasi ke dosen pembimbing atau kita harus cari sendiri gitu. Maksudnya gimana? Gimana Kak? Sudah ada Eh, karyanya? Skema karya misalnya aku ambil audiovisual, cuman aku udah ada ide, hanya saja belum tahu publikasinya kemana gitu. Oh, ya paham. Ya, sama dosen pembimbing tuh. Iya, sama dosen pembimbing. Kakak gandeng mitra, Kak. Jadi nggak kamu ngide. Iya. Kakak gandeng mitra. Nah, kebutuhan mitra itu akan dipublish kemana? Apakah di media massa? Apakah di media online? Apakah harus di tempat umum? Itu ya. Itu yang harus dibicarakan dengan mitranya. Dan juga dosen pembimbing. Kenapa? Karena yang ngerti urgensinya kan kamu sama mitra gitu. Nggak bisa disamakan. Jadi bukan bingungnya jangan di kamu. Ngobrol dulu sama mitranya. Itu. Oke. Ada pertanyaan lanjutan, Mas Kevin? Udah nggak ada sih. Oke. Nanti kalau bisa screening lah ya, yang audiovisual, kalau yang foto, Kalau film pameran di misalnya, screening. iklan juga seperti itu akan memperkaya ya, kaya mental kami minimal. Saya sudah mengajukan judul ke prodi dari awal bulan, namun hingga sekarang belum dapat balasan. Awal bulan, apakah bisa langsung mengisi link ke DAKC? Awal bulannya, itu masuk akselerasi atau bukan? Angkatan 20 kan? Kalau awal bulan harusnya udah diproses semua sih Pak Wid, boleh minta namanya nggak? Nanti kita cek deh. Oh iya, Bisa minta jadi namanya, Iya. kita cek. datanya nggak masuk karena setiap saat diproses. Kemarin terakhir saya lihat nggak ada pengajuan lagi, masih yang lama-lama. Ada sih beberapa kemarin nggak masuk, tapi terbaru nggak ada. Boleh minta namanya Iya. yang mana? Iya, nama lengkap dan Lia, Lia tolong di chat dong nama panjang, nama lengkap ya dan NIM-nya. Karena Silakan cek bisa dulu. terjadi ya yang hal-hal semacam ini, ada mahasiswa udah ngajuin ternyata datanya nggak masuk gitu. Kita cek dulu ya. Sali 20. normali ya, 29. Skripsi reguler atau non reguler mungkin bisa dibantu Kak Sali. Tak simpan juga ya. Reguler atau non reguler Kak Sali? Atau Reguler ya. reguler. Oke, nanti kita cek. Oke, thank you Kak Sally terkait dengan konfirmasinya. Nanti kita cek. Sejak 2020 hingga saat ini menjalani sampingan berupa menjual hasil foto saya di Microstock. Namun usaha saya tidak berbadan dan tidak ber-UMPP. Apakah bisa menjadi skripsi? Memang nggak bisa. Udah berapa lama Kak usahanya? Kecuali kalau kamu diurus tuh berbadan hukum, NPWP dan lain Akte sebagainya. notaris Akte, itu ada yang mungkin Kakak bisa cari yang murah ya, yang nggak nutuk mahasiswa banget. ya nggak apa, semuanya itu pasti ada konsekuensinya. Mau karya, skripsi dan lain sebagainya pasti ada perjuangan. Karena Waktu, nanti tenaga, Kakak nggak biaya. serius kalau nggak dibikinkan akte gitu. Jadi Anda harus menyeriusi itu setelah Anda lulus. Kak Omi, Untuk bukti penunjang pada skripsi non reguler maksudnya bagaimana ya? Apakah dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan atau bagaimana? Iya, salah satunya itu. Terus dengan surat kerjasama ataupun bukti misalnya telah mengadakan screening, catatan dari kurator, misalnya seperti itu. Pengajuan, bukti penunjang atau pengajuan? Mas Omi ya, bukti penunjang atau pengajuan? Penunjang, iya. Di surat kerjasama dan lain sebagainya. Surat kerjasama, bukti screening, dan lain sebagainya. Yang menunjang karya kami. Ada pertanyaan lanjutan?
Yang lainnya silahkan. Ada lagi? Hmm. Perlu diketahui, setiap skema punya kesulitannya masing-masing. Iya. Nah, setiap skema punya kesulitannya masing-masing yang pasti memakan waktu, tenaga, Iya, dan iya. juga biaya. Apapun skemanya, entah kamu ngambil skripsi, entah kamu ngambil karya ya, audio visual, ataupun terkait dengan jurnal. Nah, harapan saya kamu bisa mereduce itu atau membuat itu menjadi lebih efektif dengan mengetahui sebelumnya apa yang akan kamu ambil nantinya. Gitu. Jadi biar nggak kaget. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Terkait dengan alur mungkin, atau gambaran terkait dengan karya, jurnal, skripsi. Orang tua saya ada mitra tetapi tidak ada kaitannya dengan bidang komunikasi. Apa ini ya, mitranya? Mas Kalau Fajar. bukan terkait mitra ya, tapi ininya hasil karyanya itu terkait nggak Iya. dengan ilmu komunikasi. Kalau Hmm. mitramu misalnya UMKM peternak, tapi kemudian output karyamu misalnya video promosi mereka, video pembelajaran, gitu kan berarti relate ya, masih relevan. Yang penting output karya yang di-create itu memang masih dalam payung ilmu komunikasi. Justru mitra-mitra yang selama ini jadi apa ya, mitra dari skripsi non reguler itu nggak semuanya kemudian harus dari payung ilmu komunikasi, tapi output karyanya yang relevan gitu. Itu ya Kak ya. Mungkin bisa ditambahin Bu Monik, Pak Mimit. Iya, thank you Bu Rifka. Jadi outputnya itu berkaitan dengan komunikasi. Gitu. Oke, Mas Fajar. Jasa pembuatan teknologi freezer kapal, Pak. Tapi belum ada company profile. Ya, nggak apa-apa sih. Kamu buat aja permasalahan. Tapi sekali lagi ya, bukan berarti karya itu tidak riset. Karya itu pasti riset. Karena untuk membentuk suatu karya, kita harus melihat dulu, kita harus observasi dulu bagaimana permasalahannya dan sisi-sisi yang perlu kita kembangkan lagi. Maaf, izin bertanya, Pak Bu, terkait dengan pengajuan SIP, saya sudah mengajukan dari awal Oktober sampai saat ini belum ada balasan. SIP ya, belum ada balasan. Apakah saya mengajukan SIP ulang atau bagaimana? Coba, Mbak, siapa namanya? Mbak Maya ya. Coba, nanya DAAK. Jelasin Enggak, aja. gini Kak, boleh bantu jawab Pak Wiwit. Boleh, boleh. Jadi SIP dan PDP itu sekarang memang sepanjang tak apa bulan gitu ya, setiap hari itu memang dibuka, tapi dari DAAK tetap pemrosesannya itu start dari tanggal 20 itu ya Kak. Jadi Oh kemarin kan gitu, oke. siap saat dulu memang dibukanya hanya tanggal 20, mahasiswa pengajuan tanggal 20 terus baru diproses juga tanggal 20, tapi kalau sekarang di DAAK itu dibuka terus gitu ya Kak. Maka kenapa memang belum diproses, karena memang dari peraturan di DAAK memang baru akan diproses mulai tanggal 20 sampai 30 gitu ya Kak. Coba nih Maya. Oke, thank you Bu Rifka atas bantuan jawabannya. Ada lagi nih? Ada lagi nggak? Ada lagi? Dari Mas Bintang nih. Ada pertanyaan Pak? Oke, Mas Bintang. jika Bintang. memakai karya audiovisual, kita bebas menjadi apa yang kita pilih seperti grafer, editor, atau harus tertentu sebagai director dan produser. Bebas sih, Bebas. Tapi yang penting job desk tanggung kunci jawab. ya. Jelas yang penting. Sutradara, bisa editor, bisa DOP-nya. Asal jangan konsumsi gitu. Atau transportasi, aduh please. Serabutan jangan. Serabutan jangan. Pegang. Karena ada, iya, Boleh bantu menjawab juga untuk Mas Bintang. Intinya boleh. tadi kan sudah dijelaskan juga ya Mas Bintang. Yang penting kamu menempati 4 posisi inti ya. Kan kamu mungkin kelompokannya bertiga tuh, tapi di antara kalian bertiga harus menduduki 4 posisi krusial, dan itu yang kemudian nanti akan diajukan. Yang pertama sutradara, terus ada editor, script writing-nya, ya, kemudian sinematografinya gitu. Jadi di antara 4 itu yang bisa kemudian diajukan. Dan nanti bisa didiskusikan mungkin teman-temannya, kalau misalnya
proyeknya itu satu kelompokan gitu, nanti pembagiannya gimana. Gitu ya. Kalau produser kayaknya enggak ya Bu Monik, Kak Wiwit ya, aku lupa. Enggak. Produser sebaiknya tidak ya. Enggak ya, produser udah Jadi enggak ya. di ini aja di elemen naratif atau elemen sinematik. Kalau elemen naratif itu bisa dicerita, kalau elemen sinematik di pengambilan gambar itu. Teknis. Ya Kak ya. Jadi sebenarnya kalau sidang ada dua hal yang harus kamu pertanggungjawabkan. Yang pertama adalah karya kalian. Nanti karya kalian itu akan dikaitkan dengan teori atau konsep ya, yang berkaitan dengan komunikasi juga, dan juga se-job desk kalian. Apakah itu editor, sutradara, dan lain sebagainya, itu juga harus kamu kaitkan dengan apa yang sudah kamu kerjakan saat itu. Gitu. Sudah mengajukan judul prodi di awal Oktober, tapi belum dapat Oh, balasan. Prodi. Linknya mungkin link yang beda Yang linknya. lama ya. Link Nanti lama. ya, nanti kita komunikasikan kembali. Iya, iya, iya. Kita akan sampaikan link yang untuk teman-teman bisa submit judul ya. Ya, pokoknya saran saya sering-sering lihat web Ilkom ya, prodi Ilkom gitu. Oke, udah lagi? Ini udah mau Monggo. Jumatan ya? Jam berapa Jumatan? 11.30. Ada lagi? Tidak ada kayaknya ya. Si Dias nih. Monggo Dias. Cukup. Oke. Pak Kak Dias ada lagi? Tadi udah nanya lagi boleh. Kak Apa? Dias. Ayo Yas. Silakan Kak Dias. Unmute dulu ya. Gimana? Untuk produser apakah tidak bisa? Sebaiknya tidak. Enggak. Di elemen naratif atau elemen sinematik ya Kak ya? Halo, selamat siang Pak. Kalau tidak, kalau bisa yang lain. Jadi jangan produser. Jadi Anda bisa handle di kunci job desk untuk sinematografi atau sinematiknya atau di ceritanya seperti penulis naskah. Gitu. Oh, baik. Ya, Baik. ini ya output cerita. Ya, oke. Baik, ada lagi. Oh. Sebelum Jumatan ya, nanti kita keburu Jumatan. Yang cowok-cowok kan harus Jumatan ya. Ada lagi? Oke, ada lagi Tidak ada. teman-teman? Sudah tidak ada ya. Sudah cukup ya, cukup clear. Bu Giza, Bu Yulinda ada tambahan? Iya. Bu Rifka ada tambahan? Nambah sedikit Bu Monik, ini sebelum closing ya, udah jam 11. Jadi ini ada beberapa yang masuk ya, Raras dan juga Mas siapa nih, Adinda Gusti Lulu. Kemungkinan nanti ada beberapa mahasiswa juga yang mungkin confirm judulnya sudah ngajuin judul ke prodi tadi pengakuannya, tapi judulnya belum dapat approval. Nah, kami cek di sini untuk nama-nama kalian itu tidak ada di data prodi. Kemungkinan yang kalian lakukan adalah pengajuan judul ke DAAK. Kenapa belum diproses? Sama jawabannya dengan teman kalian tadi di atas ya. Pengajuannya memang dibuka setiap saat, tapi baru diproses mulai tanggal 20, artinya hari ini. Dan prodi pun baru akan dapat notifnya dari DAAK hari ini ya, startnya. Jadi nanti ditunggu aja sampai 1 minggu ke depan. Gitu ya teman-teman. Gitu aja Bu Monik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rifka atas informasi tambahannya. Nanti ya mungkin jadi kalau tadi kakak lihat di paparan materi saya, yang pertama harus ke prodi dulu ya, setelah dapat surat keterangan yang ada tanda tangan Kaprodi Pak Erik ya, nggak ada tanda tangan dosen pembimbing. Nah itu baru Anda bisa proses ke DAAK. Jadi ada 2 step. Secara administrasi itu ada 2 step. Itu. Tapi kalau udah ada yang, Bu saya udah terlanjur langsung ke DAAK, dapat SPD, it's okay, nggak masalah, nggak harus ke prodi lagi, gitu. Karena udah resmi tuh dosen siapa yang ditunjuk untuk membimbing Anda, gitu ya Kak. Saya kira Pak Wiwit mungkin begitu saja, monggo ditutup. Iya, oke, terima kasih Bu Rifka, Bu Monik, dan Bu Giza. Di sini ada Bu Giza dan Bu Yulinda. Gitu ya teman-teman. Saya kira apapun skemanya, kalau kalian kerjain dengan baik ya,
kerjain dengan tekun dan konsultasi secara rutin. Saya kira nggak terlalu makan banyak waktu, 3 bulan sangat memungkinkan untuk selesai. Sebenarnya seperti itu. Dengan catatan kalian tidak menghilang atau kalian harus konsultasi secara rutin dan progres karya ataupun skripsinya itu berjalan. Gitu ya, terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang